tiga ayat yang merupakan kategorisasi agar manusia bisa mengakses atau merengkuh pengetahuan yang sumber hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ngohwah Club, channel tempat kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda, yaitu pembahasan tentang tiga ayat yang merupakan kategorisasi agar manusia bisa mengakses atau merengkuh pengetahuan yang sumber hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut telah kita bahas sebelumnya, yaitu ayat qauliyah, yaitu ayat yang tersurat yang dalam tradisi keilmuan Islam merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tafsir dari wahyu tersebut atau Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah merujuk kepada ayat yang tersirat yang merupakan buku besar yang terbuka, terhampar dari pandangan manusia, yaitu ya alam semesta ini, termasuk hal-hal yang terjadi di dalamnya. Apakah itu fenomena sosial, fenomena politik, kemudian fenomena ekonomi, dan hal-hal sejenisnya, itu termasuk di dalam kategori ayat-ayat kauniyah. Dan yang ketiga adalah ayat nafsiyah. Ayat nafsiyah ini adalah ayat yang merupakan mikrokosmos. Kalau tadi ayat kauniyah itu adalah ayat makrokosmos, kalau ayat nafsiyah ini adalah mikrokosmos. Di dalam ayat nafsiyah ini adalah ada dua fakultas utama, yaitu fakultas rasional dan atau fakultas pikiran dan fakultas kolbu atau hati. Agar lebih mudah memahami, alangkah lebih baiknya kita memahami makna secara bahasa apa itu ayat. Jadi ayat ini secara bahasa bisa diartikan dengan alamah atau tanda ya, atau juga hidayah, petunjuk, atau juga mukjizat atau sesuatu yang menakjubkan. Dari definisi ayat secara bahasa inilah kita bisa membuat sebuah pemahaman bahwa sumber pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberi akses kepada manusia melalui tiga ayat tadi ini. Dan ayat yang tiga ini secara sederhana bisa kita pahami sebagai pemahaman yang tadi. Tanda, petunjuk, atau sesuatu yang menakjubkan. Tanda, kemudian petunjuk atau sesuatu yang menakjubkan itu sebetulnya kan tidak menunjuk kepada dirinya, kepada tanda itu sendiri, atau kepada petunjuk itu sendiri, atau kepada sesuatu yang menakjubkan itu sendiri, tetapi dia merujuk kepada hal yang ditunjuk atau memberi tanda kepada hal yang ditandai. Sebagai sebuah analogi agar kita bisa mudah memahaminya, teman ngopi sekalian, kita analogikan pada sebuah perjalanan pulang dari kerja kita, kemudian datanglah waktu sholat asar. Secara insting tentu kita ingat kepada pelaksanaan sholat asar tersebut kan. Kemudian dengan refleks kita mencari masjid untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah biasanya kan kita ketika mencari masjid itu mencari tanda di mana adanya masjid. Kalau misalnya lagi di jalan kita cari pelang yang ada keterangan masjidnya.
Ketika kita jalan, kita menemukan. Nah, yang menjadi titik pemahaman yang ingin kami sampaikan kepada teman ngopi sekalian, ketika kita menemukan tanda atau petunjuk masjid tadi, kita kan tidak berhenti dan terkagum-kagum mengagumi tanda masjid itu, tapi kita justru dengan tanda masjid itu, dengan petunjuk di mana masjid itu ada, kita mengikuti petunjuk itu dan sampai kepada masjid. Nah, dalam perspektif epistemologi integralistik, ketika kita memahami ayat qauliyah, ayat kauniyah, dan ayat nafsiyah, kita tidak berhenti pada memahami ayat-ayat tersebut, tetapi kita justru harus sampai kepada hakikat apa yang ditunjuk oleh ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa yang sederhana, dan saya akan tutup penjelasan pada kesempatan kali ini dengan pembahasan ini, bahwa tujuan dari ilmu dalam perspektif epistemologi integralistik adalah lima'rifatillah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 3 tanda tadi. Ayat qauliyah, ayat kauniyah, dan ayat nafsiyah. Sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini, dan kita akan perdalam lagi pemahaman-pemahaman tentang epistemologi integralistik ini pada pembahasan berikutnya. Oleh karenanya tetap ikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.